Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hari ini kita lanjutkan pertemuan ketiga ya. Maddah mantik. Kemarin kita sampai di pembahasan ad-dilalah, yang dimana dilalah kemarin ya masih ingat dibagi menjadi dua, ada lafziyah dan juga ghairul lafziyah, dan masing-masing dari lafziyah maupun ghairul lafziyah itu dibagi menjadi tiga, ada wad'iyah, akliyah, dan tabi'iyah. Dan yang menjadi fokus utama dari manatiqah adalah dalalah lafziyah yang wad'iyah. Lalu kita kemarin juga sudah belajar bahwasannya dalalah yang lafziyah wad'iyah dibagi menjadi tiga. Ada mutabaqiyah yang dimana dia menunjukkan keseluruhan tamamul makna. Ada tadammuniyah, dia difahami sebagian maknanya saja. Dan terakhir iltizamiyah, yaitu menunjukkan sesuatu yang kharij, sesuatu yang di luar hakikat atau mahiyah, tetapi dia luzum, dia selalu menempel, selalu ada pada hakikat tersebut, gitu ya. Nah, hari ini kita lanjut pembahasan al-luzum. Jadi kita fokus di dalalah iltizamiyah ini ya. Nah, ketika sesuatu ya sebuah lafadz menunjukkan amrun kharij, sesuatu di luar hakikat, yang dimana dia itu luzum ya selalu menempel, itu dibagi menjadi tiga. Nah, setiap pembagian, jadi ada kaidah mengatakan likul likismin lahu tiba. Setiap taksim, setiap pembagian itu mempunyai iktibar. Iktibar itu apa? Iktibar itu segi pandang. Jadi sesuatu dilihat dari ini terbagi menjadi ini. Sesuatu dilihat dari ini terbagi menjadi ini. Misal seperti itu ya. Misal kalimat, gitu kan. Kalimat dipandang dari apakah dia menunjukkan makna atau tidak, gitu kan. Dibagi menjadi dua, ada musta'mal, ada muhmar. Ya, dipandang dari bentuknya seperti apa atau menunjukkan makna apa. Kalimat dibagi menjadi tiga ya, isim, fi'il, huruf, dan seterusnya. Nah, luzum juga seperti itu. Dipandang dari segi bi'tibaril mahal, ya mahal itu artinya kan tempat gitu ya. Tempat dia menunjukkan kelaziman, itu dibagi menjadi tiga. Adapun dia dipandang bi'tibar al-wuduh wal khofa, ya jelas atau tidaknya, ya jelas atau samarnya, itu nanti dibagi menjadi dua. Luzum bayin dan luzum ghairu bayin. Sekarang kita masuk di luzum zihni, luzum khariji, dan luzum zihni wa khariji, yaitu bi'tibar al-mahal dulu ya. Pertama, luzum ya meniscayakan dilihat dari tempatnya itu ada tiga. Yang pertama ada luzum zihni. Apa itu luzum zihni? Jadi zihni itu artinya kan, zihin itu artinya akal. Jadi dia itu hanya melazimi atau meniscayakan sesuatu tersebut di akal saja. Jadi ada dua istilah di sini, ada zihni sama khariji. Nanti ada yang zihni plus khariji gitu kan. Kalau zihni itu hanya dia pasti ada di dalam akal. Tetapi kalau khariji itu pasti ada di dalam realita atau alam luar. Gitu ya. Nanti kalau kita baca contohnya nanti pasti nggak bedanya apa. Yang pertama luzum zihni, yaitu apa? Huwa makana mutahaqqiqan fi zihn, yaitu yang terjadi gitu ya, atau terwujud, terjadi gitu ya. Keniscayaannya terjadi fi zihn, hanya di dalam akal. Wala wujudalahu fil kharij, tetapi tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya di realita. Ya. Contohnya kalau zumis sukunil harokah. Bentar, kita tinggalkan yang zihni dulu. Saya kasih contoh yang gampang dulu. Luzum khariji dulu. Huwa makana mutahaqqiqan fil kharij, itu sesuatu yang memang terjadi ya, terjadi kelaziman di dalam alam luar ya. Kharij itu di luar, di realita. Contohnya apa? Seperti kaluzu misawat lil ghurab, seperti keharusan hitam ya, sawat itu kan hitam, lil ghurab bagi gagak gitu ya. Jadi antara hitam dan juga gagak itu luzum, artinya setiap gagak itu pasti hitam. Tetapi kelaziman hitam ini bagi gagak itu hanya pada realita atau alam nyata. Sedangkan kalau di akal kita, di imajinasi kita, itu bisa membayangkan gagak warnanya apapun. Bisa nggak kita membayangkan gagak itu warnanya putih, pink, ya, atau apa kayak warna hijau, merah, kuning gitu kan? Kan bisa. Jadi secara akal gagak itu nggak harus warnanya hitam.
Tetapi secara realita gagak itu harus luzum hitam. Makanya disebut luzum khariji, gitu ya. Atau misal seperti ini, kaluzumi sofrotin lima nazahab, seperti keharusan kuning. Sebenarnya ini bukan benar-benar kuning ya, lebih ke gold lah warna gitu kan. Lima nazahab bagi emas. Jadi yang namanya emas itu ya warnanya harus emas, itu harus kuning. Kalau enggak disebut emas gitu kan. Itu secara realita. Atau kaluzumil bayat lisal, seperti keharusan putih ya lisalji bagi salju. Yang namanya salju itu harus putih secara realita itu kan. Tetapi secara imajinasi kita bisa menggambarkan salju itu warnanya merah misalnya kayak gitu kan. Ya bisa aja. Itu namanya luzum khariji. Tetapi kalau luzum zihni, kembali lagi ke yang pertama ini, luzum zihni itu hanya keharusannya itu ada di akal. Tetapi di realitanya itu justru enggak harus gitu. Contoh, nah, misal seperti biasanya yang paling banyak tuh contoh yang nomor 2 ini. Kaluzumil basor lil ama. Seperti keharusan basor, basor itu dapat melihat, gitu ya, atau melihat lil ama bagi sesuatu yang buta. Artinya gini, buta itu, ya buta itu, arti daripada buta itu, adamu al basor, ketiadaan melihat, mimma atau amma gitu ya, dari sesuatu, amma min sya'nihi, dari sesuatu yang seharusnya itu dapat melihat, ayya basir. Jadi apa itu amma? Adamul basor, ketiadaan melihat. Amma dari sesuatu, min sya'nihi yang seharusnya ayyabsir, yaitu bisa melihat. Jadi sesuatu itu bisa dikatakan buta kalau sesuatu tersebut itu memang mempunyai kelayakan untuk melihat. Artinya gini, bisa gak saya katakan pulpen ini buta? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak layak dikatakan dia dapat melihat. Gitu kan. Kalau dia itu memang bisa melihat, baru bisa saya katakan buta. Misal ayam, ya kan. Nah, ayam ini buta. Benar nggak? Benar. Soalnya dia itu memang seharusnya bisa melihat. Tetapi karena mungkin satu dua hal, mungkin ketabrak mobil itu kan, habis itu matanya rusak itu kan, habis itu nggak bisa lihat. Nah, maka bisa saya katakan ayam ini buta. Ya sama, misal saya katakan tembok gitu kan. Tembok ini nggak bisa saya katakan bodoh. Ya kan, tembok ini kan nggak punya ilmu kan. Tapi saya nggak bisa mengatakan dia bodoh. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kelayakan untuk mempunyai sifat ilm. Nah, kalau dia mempunyai kelayakan mempunyai sifat ilm, baru bisa saya katakan sebaliknya, yaitu bodoh. Gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, ya enggak. Gitu. Adapun saksi bisu itu hanya kiasan saja ya. Jadi sama dengan buta tadi, bisu juga seperti itu. Sesuatu dikatakan bisu, peci ini bisu, itu sebenarnya salah. Kenapa? Karena peci ini emang nggak bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, tapi karena satu dua hal terus dia nggak bisa ngomong, itu baru bisa dikatakan bisu. Gitu. Jadi istilah atau ungkapan saksi bisu itu hanya bahasa kiasan gitu ya. Secara mantik emang nggak lulus sensor itu secara mantik. Jadi emang kalau mantik ini harus yang sesuai banget, agak kaku ya. Jadi beda belajar balaghah sama belajar mantik. Nah, itu kaluzumil basril ama. Imma ayyakuna ama ambasirah. Ini nggak penting lah. Jadi contohnya ini kaluzumil basril ama. Jadi contohnya seperti itu. Terus nomor 3, luzum zihni wa khariji. Ya, keniscayaan secara akal dan juga secara realita. Yaitu apa? Huwa makana mutahakikon, yaitu sesuatu yang memang ada atau wujud fi zihni, di dalam akal, wa fil kharij, dan di realita. Jadi dua hal ini itu di dalam akal itu pasti selalu nempel, selalu bersinambungan, dan secara realita itu juga selalu nempel gitu. Jadi beda dengan contoh yang tadi. Kalau contoh yang luzum zihni itu secara akal, ketika saya katakan si A buta, oh berarti di akal saya juga, oh karena dia itu buta, artinya dia juga punya potensi untuk melihat. Jadi antara buta dan melihat itu di akal saya itu pasti langsung bersinambungan gitu. Tapi di realitanya kan justru enggak. Nah, di alam nyata kan ternyata dia kalau buta ya buta aja. Kalau melihat ya melihat aja gitu kan. Kan enggak jadi satu. Gitu. Jadi dia luzumnya di sini saja. Adapun luzum fil kharij antara hitam dan juga gagak itu hanya harus bersinambungan di realita. Tapi di akal saya enggak. Saya bisa menggambarkan yang lain. Tapi kalau yang ini luzum zihni dan khariji itu dua-duanya bersinambungan. Artinya di akal saya juga pasti nempel dua-duanya ini,
Di realita juga pasti seperti itu. Contoh di sini apa? Kaluzum az-zaujiyah lil arba'ah atau kaluzumil fardiyah lis salasa. Ya, fardiyah itu ke ganjilan, ya ganjil, angka yang ganjil bagi 3. Kaluzumi zaujiyah dan juga contohnya seperti keharusan kalau fardiyah itu ganjil, kalau zaujiyah itu genap ya. Lil arba'ah bagi 4. Jadi secara akal ketika saya membayangkan 4 itu pasti genap. Genap itu apa? Genap itu artinya dia bisa dibagi menjadi 2. Mutasawiyah ini al-munqasim bimutasawiyah ini dia bisa dibagi menjadi 2 secara utuh. Ya 4 bisa dibagi menjadi 2 secara utuh, 2, 2, 8 juga seperti itu. Kalau 5 nggak genap. Kenapa? Karena dia kalau dibagi kan jadinya kalau 5 kan 2,5 ya, itu kan nggak pecahan yang genap, nggak bilangan yang genap. Nah, genap dan juga 4 itu di dalam akal itu pasti selalu bersama. Nah, di dalam realita itu juga sama. Di dalam akal ketika saya menggambarkan 4 itu pasti bisa dibagi 2. Di realita juga seperti itu. Ketika saya mempunyai 4 barang, gitu kan, andaikanlah saya mempunyai 4 pensil. Nah, 4 pensil ini bisa nggak saya bagi 2? Bisa. Jadi di realita dia bisa dibagi menjadi 2. Ya, 4 benda yang 4 itu zaujiyah bisa dibagi 2. Dan di akal juga seperti itu. Makanya dia disebut luzum zihni wa khariji. Gitu. Jadi itu bedanya ketiga ini, 3 macam ini, luzum zihni, khariji, dan zihni wa khariji. Itu bi'tibar al-makan, dilihat dari tempatnya, tempat kelazimannya. Adapun bi'tibar al-wuduh wal khofa, ya dilihat dari jelas atau samar, ya jelas atau enggaknya, dia dibagi menjadi 2, ya luzum bayin dan luzum ghairu bayin, ini di bawah. Luzum bayin dan luzum ghairu bayin. Apa itu luzum bayin? Luzum bayin adalah huwaladzi, yaitu kelaziman yang la yahtaju, tidak butuh, fi isbati luzumihi, dalam menetapkan kelazimannya, gitu kan, tidak butuh apa li ghairihi, kepada yang lainnya, ila dali fi isbati luzumihi li ghairihi, di dalam menetapkan kelazimannya kepada sesuatu hal yang lain, ila dalil, kepada bukti, ya dalil atau bukti. Jadi antara dua hal ini untuk membuktikan kelazimannya itu nggak butuh dalil, artinya justru nggak perlu dibuktikan, ya. Tetapi kalau yang ghairu bayin itu berarti sebaliknya, butuh dibuktikan, yahtaju ila dalil, dia membutuhkan bukti, ya harus dikasih argumen dulu biar orang itu ngeh, oh iya ternyata ini itu pasti kayak gini ya, gitu. Itu butuh dalil dulu, butuh diyakinkan dulu. Tapi kalau yang luzum bayin nggak perlu, jadi orang kalau membayangkan langsung ngeh, oh iya benar, misal kayak gitu kan. Nah, luzum bayin itu ada 2 makna. Ada bil makna al-akhas dan bil makna al-a'am. Ya, jadi kita bisa memaknai luzum bayin itu dengan 2 makna. Nah, makna yang pertama, bil makna al-akhas huwa ma yakfi fihi, yaitu yang cukup fihi, di dalam kelaziman tersebut, apa tasawwurul malzum, menggambarkan malzumnya saja. Faqat lil jazmi, untuk meyakinkan, ya untuk meyakini gitu aja. Bil luzum, dengan keterkaitan atau keniscayaan, keterkaitan bainal malzum wa bainal lazim, antara malzum dan lazim. Jadi lazim, malzum, kan ada istilah lazim, ada istilah malzum, ya. Misal malzumnya apa? Misal contohnya tadi malzumnya itu arba'ah, 4 gitu kan. 4 itu meniscayakan apa? Meniscayakan zaujiyah, meniscayakan kegenapan. Itu ada malzum, ada lazim. Jadi lazim itu yang ditarik, ya. Jadi ini yang kita bahas. Dia memastikan apa? Dia itu pasti apa? Pasti ini zaujiyah. Oh, berarti ini disebut lazim, gitu ya. Nah, bil ma'nal akhas itu seperti itu. Jadi ketika saya membayangkan ini malzum saja, itu otomatis akal saya langsung bayangin lazim, gitu ya. Kaluzumil fardiyah lisalasah, seperti menggambarkan atau keniscayaan fardiyah genap
ganjil lisalasah bagi 3. Sama kayak ini contoh. Ketika saya bayangin arba 4, itu pasti langsung terpikirkan di akal saya zaujiyah. Atau misal saya bilang Sule misalnya gitu kan, atau Andre, antum langsung bayanginnya komedian misalnya gitu kan. Nah, itu berarti antum cuma menggambarkan malzum, terus antum langsung membayangkan lazimnya. Padahal hakikat daripada Sule atau Andre itu kan bukan komedian. Hakikatnya kan seorang manusia seperti itu kan. Nah, tetapi ada amrun kharis, ada sesuatu yang di luar kemanusiaan tersebut yang otomatis antum bayangkan ketika mendengar kata tersebut. Nah, itu namanya membayangkan lazim secara langsung. Antum hanya memerlukan tasawur malzum fakat untuk membayangkan lazimnya. Seperti itu. Nah, kalau zumi zaujiyah lil arba'ah ini tentunya sama. Nah, atau misal saya bilang jule, nah, antum langsung bayangin apa? Selingkuh. Nah, itu namanya juga luzum bil maknal akhas. Jadi antum cuma membayangkan malzumnya saja, antum langsung kebayang lazimnya. Jadi gitu. Nomor 2 bil maknal a'am. Jadi saya harus, kalau bil maknal a'am itu saya harus menyebutkan dua hal, yaitu malzum dan juga lazim, baru antum oh iya, dua hal tersebut itu ternyata memang saling bersinambungan. Wa ma la budda fihi, yang harus, ma la budda itu harus itu. Min tasawwuri kullin, untuk mentasawurkan semuanya. Semuanya itu apa? Minal malzum wal lazim. Saya harus menggambarkan dua-duanya, yaitu malzum dan lazim. Saya sebutkan dua-duanya dulu, hatta yajzimul akal, sehingga mantap gitu ya, yakin akal kita biwujudil mulazamah bainahuma, dengan adanya keterkaitan antara keduanya. Contoh, kalau zumil mughayarah al-qalam lil kitabah. Contoh seperti keniscayaan berbedanya kolam, berbedanya pena lil kitabah dengan tulisan. Jadi pena dengan tulisan itu dua hal yang berbeda. Ya meskipun kalau kita nulis butuh alat yang namanya pena itu kan. Tetapi tetap beda antara kolam dan juga kitabah gitu kan. Jadi malzumnya apa? Malzumnya itu kitabah, menulis. Lazimnya apa? Mughayaratuhu lil qalam. Kalau saya bilang kitabah doang, nulis doang, apakah antum langsung kepikiran mughayaratuhu lil qalam? Enggak. Apakah ketika saya bilang menulis itu antum langsung otomatis berpikir, oh dia berbeda dengan kolam, atau beda? Gini loh. Misal saya mengatakan asa, singa. Singa itu berbeda dengan mughayaratuhu lil faros misal. Asad, singa itu berbeda dengan kuda, gitu kan. Antum ketika saya bilang dua hal ini, itu langsung setuju gak? Langsung setuju kan? Jadi antara asad dengan mughayaratuhu lil faros, asad dan juga berbeda dengan kuda, itu dua hal yang berbeda. Tetapi saya harus jelasin, saya harus nyebutkan dua kata ini dulu, baru antum jazm, baru antum mengiyakan. Kalau enggak, ya antum enggak akan ngeh, misal kayak gitu kan. Ya, misal saya katakan, udah itu aja contoh, cukup satu aja. Terus kalau luzum yang ghairu bayin, ini belum tadi ya. Kalau luzum yang ghairu bayin, dia keniscayaannya butuh dalil. Contohnya apa? Kaluzumil hudus lil alam. Seperti keniscayaan hadis, ya, keterbaruan, ya baru, lil alam, bagi alam. Alam itu kullu masirallah, semua segala sesuatu selain Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu pasti hadis, pasti baru. Tetapi gitu ya, tetapi dua hal tersebut meskipun lazim, ya, luzum, tapi dia butuh dalil, ya, butuh dalil. Kalau dia nggak butuh dalil, pasti semua orang sepakat. Padahal enggak. Ada beberapa ulama, ada beberapa falasifah yang mengatakan alam itu enggak hadis, alam itu qadim. Artinya apa? Alam ini, alam semesta ini, itu emang dari dulu ada. Jadi bukan Tuhan dulu, habis itu Tuhan menciptakan alam, enggak, prosesnya enggak seperti itu. Jadi alam memang dari awal itu sudah ada, ya, qadim. Jadi itu artinya kelaziman hadis itu membutuhkan dalil seperti itu. Terus, nah ini, ishtaratul manatiqa
fi ad-dalalah al-iltizamiyah. Para manatikoh mensyaratkan di dalam dalalah iltizamiyah ayyakuna al-lazimu zihniyan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang disyaratkan oleh manatikoh di dalam luzum, tadi kan ada 3 ya, luzum zihni, luzum khariji, zihni khariji. Itu yang penting ada zihninya. Artinya dari 3 hal ini, itu yang dianggap oleh manatikoh, yang diiktibar, ya, itu 2. Yang luzum zihni, 1. Nomor 2, luzum zihni wa khariji. Adapun yang luzum khariji doang, ini nggak diiktibar sama manatikoh. Maksudnya gimana? Maksudnya manatikoh tuh nggak apa-apa gitu ya. Kalau dia itu nggak luzum secara khariji itu nggak masalah. Jadi mau secara realita, kalaupun gitu ya, huruf gagak itu nggak hitam, itu ya udah nggak apa-apa, itu nggak akan berpengaruh di dalam kias dan apapun. Yang penting secara akal itu mengharuskan. Kalau dia secara akal itu mengharuskan, ya, luzum zihni atau luzum zihni dan khariji, oke, kita jalan. Nah, tapi kalau enggak, ya enggak boleh, dia harus luzumnya itu fi zihni saja. Jadi kalau luzum khariji ini enggak masalah, ya. Enggak menjadi syarat. Lazim zihniyan bayinan bil ma'nal akhas. Nah, kalau dari sisi al-wudu wal khofa'nya itu yang dipentingkan adalah ini. Jadi makna luzum bayin yang bimaknal akhas. Kalau dia nggak bimaknal akhas, kalau dia nggak jelas banget, itu nggak digunakan oleh manatikoh. Sawaun kana, ya baik itu lazim zihni fakot atau zihnan wa kharijan makna atau dua-duanya. Gitu. Terus ini ada soal ya, 5 qaddamal manatikoh mabhasad dalalah. Kenapa manatikoh mendahulukan pembahasan dilalah fi ilmil mantik, di dalam ilmu mantik, ala ghairihi, daripada yang lainnya, minal mabahis, dari mabahas-mabahas yang lain gitu kan. Jadi ini pertanyaannya, kenapa pertama kali kita belajarnya itu dilalah? Nah, jawabannya mabhasud dilalah minal mabahis al-hammah. Mabahas dilalah itu pembahasan yang penting, hammah, penting. Li'anna lafdho, karena lafad itu la yu'taddu bihi, tidak dianggap illa idza kana dalan ala makna, kecuali dia itu menunjukkan kepada makna, ya, dalan menunjukkan. Nah, dan sekali lagi bahwasanya manatikoh itu kan meminjam makna, meminjam lafaz untuk menunjukkan makna gitu kan, seperti yang saya katakan kemarin. Jadi manatikoh itu yang dibahas adalah maknanya saja sebenarnya, tapi karena dia itu terpaksa menggunakan lafaz untuk menyampaikan makna, maka ya udah dibahas yang namanya lafaz. Tetapi sekali lagi lafaz ini nggak akan dilihat kecuali dia menunjukkan makna. Nah, makanya kita perlu belajar dalalah. Jadi dalalah itu adalah bagaimana sebuah lafaz itu menunjukkan maknanya. Gitu. Makanya kita bahas dalalah terlebih dahulu. Baru kita membahas tentang alfaz. Ya, faslun fi mabahis al-alfaz. Fasal tentang pembahasan lafaz. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin tentang dalalah tadi? Kalau nggak ada saya cukupkan pembahasan dalalah, kita lanjut ke alfaz. Ya. Faslun fi mabahizil alfaz. Jadi kalau ada pertanyaan juga bisa ditulis di grup aja ya. Atau bisa ditanyakan langsung juga lebih baik, biar yang teman-teman yang lainnya juga ikut mendengarkan. Faslun fi mabahizil alfaz. Pembahasan lafaz. Nah, di sini pertama kali yang dibahas tentang lafaz itu adalah pembagiannya menjadi mufrad dan murakkab. Apa itu mufrad? Apa itu murakkab? Ya. Kalau secara bahasa kan murakkab itu artinya tersusun. Gitu ya. Kalau mufrad itu kan sendiri dia, ya mufrad satu. Nah, tetapi yang perlu difahami oleh teman-teman adalah pembahasan lafaz ini yang dia dibagi menjadi mufrad dan murakkab itu beda dengan pandangan para ahli nahwu di dalam pembagian mufrad dan murakkab. Jadi ada lafaz-lafaz yang menurut nuhat, ya, menurut ahli nahwu itu murakkab, tapi menurut ulama mantik itu mufrad. Contohnya kata Abdullah. Kalau ada orang namanya Abdullah, itu menurut ahli nahwu itu termasuk murakkab. Gitu kan, murakkab idhofi kan, mudhof ilaih Abdullah. Tetapi kalau menurut manatikoh, karena Abdullah ini sudah menjadi sebuah nama, dia menunjukkan satu orang khusus tertentu gitu ya, maka dia disebut mufrad. Nah, sekarang kita lihat dulu tarifnya apa. Murakkab itu ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu, yaitu lafaz yang menunjukkan
juz'uhu sebagiannya ala juz'i maknahu kepada sebagian maknanya. Jadi lafadz yang sebagian lafadznya menunjukkan sebagian maknanya, gitu ya. Al maksud al maknahu al maksud makna yang dimaksud gitu kan, yang dituju, yang dituju boleh. Dalalatan maksudah, yang dalalahnya secara maksud. Artinya saya ini mengatakan serangkaian kata. Nah, setiap kata itu, setiap lafadz itu mempunyai makna. Dan maksud dari saya mengatakan kalimat tersebut, dia makna itu. Itu maksudnya dalalah maksudah. Dalalah yang dimaksudkan, yang dituju. Adapun mufrad sebaliknya. Kalau mufrad itu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Yaitu lafadz yang tidak menunjukkan. Kalau ya dulu menunjukkan, kalau la ya dulu berarti nggak menunjukkan. Jadi bedanya cuma di situ aja. Ngapalinnya gampang. Kalau murakkab ma ya dulu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Kalau mufrad ma la. Nah, tinggal ditambahin la aja. Ma la ya dulu. Yaitu yang tidak menunjukkan sebagiannya kepada sebagian makna. Nah, yang termasuk bagian dari mufrad itu ada 4. Jadi 4 lafadz ini itu semuanya mufrad, nggak ada yang murakkab. Nah, nanti baru kita lihat contohnya murakkab apa, gitu ya. Saya kasih contoh dulu deh yang murakkab. Misal saya katakan Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Ya. Bagian dari lafadz tersebut itu menunjukkan sebagian maknanya. Mana bagiannya? Berarti bagiannya Zaidun sama qaimun. Zaidun punya makna gak? Punya, yaitu nama orang gitu kan, seseorang. Nah, anggaplah ini orang namanya Zaid. Qaimun itu apa? Ada maknanya juga, berdiri. Jadi masing-masing dari juznya, ini juz yang pertama, ini juz yang kedua. Ya. Ini semuanya mempunyai makna sendiri. Itu namanya murakkab. Tapi kalau mufrad enggak. Ya, kita lihat mufrad itu yang pertama adalah al-alfaz allati la juz'alaha, yaitu lafadz yang tidak mempunyai bagian. Mempunyai bagian. Contoh seperti wawu atof. Wawu atof itu kan cuma wawu udah gini doang kan? Atau hamzatul istifham atau hamzah istifham. Udah hamzah doang. Jadi cuma satu huruf. Kalau ada kalimat kok cuma punya satu huruf, berarti dia nggak punya bagian. Nah, masa mau dipotong-potong wawunya ini kan nggak bisa. Nah, kalau Zaidun ini masih bisa kita katakan bagian, itu zai, ya sama dalnya itu kan. Tapi kalau wawu atof atau hamzah istifham itu kan satu kalimat, dia juga punya makna, tapi nggak bisa dibagi-bagi. Ya maknanya apa? Maknanya pertanyaan gitu kan. Misal a rogibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah gitu kan? Apakah kamu membenci Tuhanku dan seterusnya lah. Jadi hamzahnya itu udah punya makna sebenarnya. Tapi dia punya bagian nggak punya. Maka hamzah dan juga wawu atof ini disebut mufrad. Ya, mufrad. Terus nomor 2, lafadz ini yang termasuk mufrad ya. Lafadz allati la juz'a wal al-alfadz allati laha juz'un, ya, lafadz yang punya gitu ya. Yang punya bagian, yang laha, yang punya juz, punya bagian, wala yadullu ala makna, tapi dia tidak menunjukkan makna. Jadi ada lafadz, ada kata, dia punya bagian, tapi bagiannya nggak ada maknanya. Contoh, mislu al-hamzah min Ahmad. Contoh hamzahnya kata Ahmad. Ya, Ahmad ini kan nama orang. Ya, Ahmad ini kan nama orang. Pertanyaannya, hamzahnya doang itu punya makna nggak? Ya, nggak ada. Itu kan dalnya doang, nggak ada. Baru kalau dia disatukan jadi satu, Ahmad, baru menunjukkan sebuah makna, yaitu seseorang yang namanya Ahmad, gitu kan. Atau mim min Muhammad, mimnya kata Muhammad, yang dimana Muhammad ini adalah nama seseorang, itu juga nggak punya makna. Itu baru ketika dia digabungkan menjadi satu, Muhammad baru punya makna. Nah, maka lafadz yang seperti ini, Ahmad dan juga Muhammad, itu namanya mufrad. Bukan hamzahnya yang kita bahas, tapi keseluruhan Ahmadnya. Ya. Nah, ini disebut mufrad. Karena dia bagiannya itu gak punya makna.
Jadi bedanya yang pertama sama yang kedua, kalau yang pertama emang dia nggak punya bagian karena dia cuma satu huruf, dia disebut mufrad. Kalau ini Ahmad ini punya bagian tuh, tapi bagiannya nggak menunjukkan makna, dia disebut mufrad juga. Itu. Yang ketiga al-alfaz allati laha juz'un, dia mempunyai makna juga. Wa yadullu, dia menunjukkan ala makna. Nah, dia punya makna. Dia punya bagian, dia punya makna. Tetapi apa? Lakin hadzal makna, tetapi makna ini itu ghairu maksud, tidak dimaksudkan ya, atau tidak dituju. Jadi bukan itu maksud saya, gitu ya. Dia punya makna gak punya, tapi maksud saya itu enggak. Contoh kata Abdurrahman alaman, ya, ini bacanya alaman. Ada kata Abdurrahman, dia menjadi sebuah nama. Jadi misal ini ada orang, ya kan? Anggaplah ini orang ya. Ini orang punya nama. Geser dikit kalau ya kakinya. Nah, nah dia punya nama. Namanya siapa? Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman punya bagian nggak? Punya, yaitu Abdun dan juga Ar-Rahman. Abdun ada artinya? Ada, ya, ada artinya hamba misalnya gitu kan. Ar-Rahman apa artinya? Ar-Rahman ya, maha pengasih. Jadi kalau digabungkan Abdurrahman, hambanya zat yang maha pengasih. Itu kan Abdurrahman. Nah, ketika seseorang itu namanya Abdurrahman, maka kata Abdurrahman ini, satu paket itu menunjukkan apa? Maknanya adalah orang ini. Jadi gitu. Jadi Abdurrahman sebelum menjadi nama emang punya makna, ya kan? Yaitu yang satu namanya hamba, Abdun itu artinya hamba, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, gitu kan. Tetapi kalau dia udah disatukan, terus udah menjadi sebuah nama, gitu kan, maka ya artinya menjadi berubah, artinya menjadi orang tersebut, gitu kan. Misal ada orang namanya Selamat, gitu kan, namanya Pak Selamat, ya Selamat aja lah. Nah, selamat itu kan sebenarnya ada artinya kan. Selamat itu kan artinya ya selamat, gitu kan. Misal namanya selamat rezeki, misalnya dia selamat, dia punya rezeki. Nah, tetapi ketika dia sudah menjadi sebuah nama, ya sudah, arti dari selamat rezeki itu bukan selamat, enggak. Artinya ya orang tersebut. Jadi ketika saya punya anak, misalnya, saya kasih nama Abdurrahman, maka kata Abdurrahman itu artinya ya anak saya itu, bukan artinya hamba yang maha pengasih, enggak. Jadi maknanya udah berubah, ya. Nah, dia bukan makna yang dimaksud. Kenapa? Karena maknanya itu, makna Abdurrahman itu, sebenarnya maksud saya dengan kata Abdurrahman itu bukan hamba yang maha pengasih, enggak. Tapi yang saya maksud adalah orang ini. Nah, orang ini itu artinya kan manusia, itu kan. Insan, seseorang yang mempunyai lahu musyakhasat. Musyakhasat itu artinya identitas, ya. Seseorang yang mempunyai identitas tertentu, nah itulah Abdurrahman. Jadi Abdurrahman itu apa artinya? Abdurrahman itu ya anak saya, ya seorang manusia yang ciri-cirinya kayak gini, misalnya kayak itu kan. Jadi lahu musyakhas, dia mempunyai identitas. Nah, maka Abdun sama Ar-Rahman meskipun dia punya makna, tapi karena maknanya bukan makna yang dimaksud, ini makna yang dimaksud ya. Makna maksud. Makna yang dimaksud, ini makna yang dimaksud. Nah, karena makna yang dimaksud itu adalah ini, insan lahu musyakhasat, seseorang yang punya identitas tertentu, tetapi Abdun sama Ar-Rahman itu maknanya bukan ini, gitu kan. Nah, berarti dia maknanya tidak sesuai, tidak cocok. Jadi, sekali lagi, alfat, lafat, yang laha juz'un, mempunyai bagiannya Abdun sama Rahman, wa yadullu ala makna, dia mempunyai makna. Ya, memang Abdun sama Rahman punya makna masing-masing. Tetapi lakinna hadzal makna ghairu maksud, tidak yang saya maksud. Itu karena yang saya maksud dari kata Abdurrahman bukan hamba yang dari zat yang maha pengasih, enggak, tetapi ya ini orang tersebut.
Yang keempat adalah al-alfat allati laha juz'un, yaitu lafat yang mempunyai bagian, wa yadullu ala juz'il makna. Ini salah nulisnya. Wa yadullu ala juz'i ma'nahu, enggak ada alnya. Al-maksud. Jadi lafat, jadi Abdurrahman tadi, ini lafat mufrad ya. Ini yang saya katakan tadi. Ini menurut Manatiqah itu lafat yang mufrad, tapi menurut Nuhat ahli nahwu Abdurrahman itu bukan mufrad, tapi dia itu murakkab gitu. Mudhaf ilaih, murakkab idhofi. Tarkib idhofi. Allati laha juz'un wa yadullu ala juz'i makna. Dia menunjukkan sebagian makna al-maksud yang dimaksudkan. Jadi yang nomor 4, dia mempunyai bagian, mempunyai makna, dan maknanya itu sebagian dari makna yang saya maksud. Contoh, mislu al-hayawan an-natik. Misal ada orang, alaman menjadi nama. Jadi misal ada orang, ini kan orangnya namanya Abdurrahman. Nah sekarang ada orang lain juga, namanya siapa? Namanya, saking dia senangnya belajar ilmu mantik, anaknya dikasih nama hayawan natik. Bentar. Atau misal antum saking seringnya baca nahwu, antum kasih nama anak antum Zaidun Qaim, sampai gitu kan. Jadi namanya ini hayawanun natik. Nah, si hayawan natik ini, ya ini nama orang. Dua kata tersebut, hayawan sama natik, punya makna gak? Punya, gitu kan. Ya hayawan ya tadi, makhluk hidup, natik yang berpikir itu kan. Nah, makna dari hayawan natik ini, itu kan orang tersebut. Ketika ada orang namanya hayawan natik, berarti ketika saya bilang hayawan natik, yang saya maksudkan orang itu kan, si hayawan natik tadi. Nah, orang ini, nah ini kan berarti tadi ya, insan, seseorang yang lahu musyakhasah. Orang yang mempunyai identitas. Sedangkan orang itu sendiri artinya kan hayawan natik. Hayawan natik. Berarti namanya dia hayawan natik itu menunjukkan sebagian maknanya. Namanya siapa tadi? Hayawan natik. Yang saya maksud apa? Orang ini. Orang ini tuh apa? Yaitu orang yang mempunyai identitas. Orang itu apa? Orang itu hayawan dan natik. Jadi kata namanya dia itu menunjukkan sebagian artinya. Ya hayawan dan juga natik. Tetapi sekali lagi ketika saya mempunyai anak misal, terus saya kasih nama hayawan natik, yang saya maksud dari hayawan natik itu memang orangnya. Bukan apa? Bukan makna di dalamnya. Jadi dia disebut dalalah ghairu maqsudah. Tapi dalalahnya tidak sesuai yang saya inginkan. Jadi saya menginginkan kata hayawan natik itu untuk menunjukkan anak saya ini orang tertentu, tetapi malah dilarikan ke makna yang umum yaitu hayawan dan natik doang. Itu ini mungkin agak susah ya untuk difahami di awal-awal, tapi insya Allah nanti dibaca lagi nanti biar ngeh ya apa perbedaannya. Tetapi secara singkat 4 kata ini itu semuanya lafadz mufrad. Ya ini mufrad, ini mufrad, ini mufrad, ini mufrad. Jadi hayawan natik ini juga mufrad. Bedanya apa? Yang pertama ini lafadznya nggak punya bagian, cuma satu huruf. Yang kedua dia punya bagian tapi nggak punya makna. Misal terdiri dari 3 huruf Zaidun, tapi zainya nggak ada artinya, ya-nya nggak ada artinya. Gitu. Nah itu juga disebut mufrad. Yang ketiga lafadz yang punya bagian dan mempunyai makna. Contoh Abdurrahman. Tetapi sebagian lafadznya nggak menunjukkan sebagian makna karena sebagian maknanya kan hayawan natik tadi ya. Gitu. Yang keempat dia lafadz mempunyai bagian menunjukkan sebagian makna tapi bukan itu yang saya maksud. Nah, contohnya hayawan natik. Misal ada motor gitu kan. Kadang kan orang kalau suka sama motor dikasih nama misal apa Jabrik misal kayak itu kan, atau apa kayak misal motornya hitam dikasih nama Blacky misal kayak gitu. Nah, kalau dia ngasih nama motornya itu kendaraan bermotor gitu kan. Motor antum punya nama? Punya. Apa? Kendaraan bermesin misal kayak gitu kan. Masa nama kendaraan bermesin? Nah, kata kendaraan bermesin ini juga sama seperti contoh yang keempat ini. Dia menunjukkan sebagian makna, tapi bukan itu yang saya maksud. 5 ini nggak usah. Terus aksamul murakkab. Ya, sampai sini ada pertanyaan tadi antara mufrad dan murakkab. Kalau nggak ada saya lanjut ke murakkab. Jadi udah clear ya. Di sini apa namanya?
Perbedaan antara muqadd dan juga mufrad. Kalau mufrad itu dia tidak mempunyai bagian yang menunjukkan maknanya yang dimaksud. Berbeda dengan setelah antum baca 4 ini, coba bandingkan dengan contoh yang saya kasih tadi. Zaidun qaimun. Ini ya. Zaidun qaimun, kalau ini murakkab, bukan mufrad. Kenapa? Karena dia punya bagian. Ya kan? Satu punya bagian. Nomor dua, dia juga punya makna. Zaid itu maknanya ya seseorang ini. Qaim ada maknanya juga, itu berdiri. Nah, masing-masing dari lafadz dan juga maknanya, itu ya memang itu makna yang saya maksud gitu kan. Jadi dia nggak keterkaitan satu sama lain. Zaid bisa menunjukkan makna sendiri, Qaim bisa maknanya sendiri. Tetapi ketika saya gabungkan baru dia ada kesinambungan itu kan. Tapi andai kan saya nggak menggabungkan pun, itu maknanya akan mustakil, maknanya akan berdiri sendiri. Terus aksamul murakkab, ya pembagian daripada murakkab. Nah, murakkab ini itu dibagi menjadi dua. Ada yang tam itu kan sempurna ya. Naqis, kurang. Maksudnya sempurna itu apa? Sempurna itu maksudnya huwallazi yufidu, yang memberikan faidah, ya memberi faidah, yufidu faidatan, yahsunus sukut alaiha, yang yahsunus sukut itu kita artikan kalau kita diam itu udah cukup gitu ya. Yahsunus sukut itu diam pun sudah cukup. Diam sudah cukup. Maksudnya gini, jadi bedanya tam sama nakis itu, kalau antum belajar nahu udah tahu lah ya. Kalau tam itu perangkat daripada jumlahnya itu sudah lengkap. Ya, tapi kalau nakis itu belum lengkap. Misal jumlah kan ada dua ya, ada ismiyah dan juga fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah dan juga fi'liyah itu mempunyai komponen umdah. Jadi kan ada istilahnya lafadz yang umdah, ya, ada kalimat yang umdah, ada kalimat yang fadlah. Nah, kalimat umdahnya jumlah ismiyah itu kan minimal ada mubtada khobar gitu kan. Jadi kalau udah ada mubtada khobar, nah ini berarti udah tam, udah cukup. Misal Zaid datang, ya. Atau kita bikin fi'il, misal Ja'a Zaidun, sudah datang. Siapa yang sudah datang? Zaid. Jadi dia yang penting ada fi'il, yang penting ada fa'ilnya, gitu kan. Itu yang umdah. Tetapi masalah dia ada halnya atau tidak, ada zorofnya atau tidak. Misal Ja'a Zaidun minal madrasah, ada zorofnya itu kan, ada jar majrurnya. Atau misal Ja'a Zaidun rokiban, Zaid datang dengan mengendarai gitu kan, kendaraan, ada halnya. Hal itu fadlah gitu ya. Ini mungkin bisa dibaca di nahwu. Ala kulli hal, intinya kalau tam itu dia sudah memberikan faedah, udah ada hukum ya, atau mahkum bihi dan juga mahkum alaih. Tapi kalau nakis enggak, misal saya cuma bilang, ini yang murakkab ya, misal saya bilang in ja'a. In ja'a ini murakkab enggak? Murakkab, karena dia tersusun dari dua kalimat dan punya makna. In maknanya apa? Jika gitu kan. Ja'a datang. Jika datang, murakkab enggak? Murakkab. Tapi apakah sudah sempurna? Belum. Ya, karena ini masih nanggung. Jadi jika datang, coba antum ngobrol sama teman antum. Kalau datang, tiba-tiba kalau datang doang, habis itu dia diem. Ya kan antum pasti tanya apa kalau datang apa? Siapa yang datang? Kalau datang terus kenapa kalau datang gitu? Harus ada subjeknya, harus ada jawabnya. Kalau datang ngapain gitu. Nah itu berarti dia disebut nakis. Kalau tam ini udah sempurna, dia udah memberikan faedah. Nah tam ini ada dua, ada khobari dan insya'i. Ya, apa bedanya khobari dan insya'i? Kalau khobari itu huwallazi yahtamilus sidqa wal kadzib, yaitu yang mempunyai potensi benar atau salah. Ya, tapi kalau insya'i sebaliknya, huwallazi la, ya, yang tidak mempunyai potensi benar atau salah. Jadi kalau sebuah kalimat bisa saya hukumi, oh ini benar atau oh ini salah, maka disebut khobari. Tapi kalau insya'i nggak bisa saya bilang dia benar atau salah. Contoh, saya bilang di situ apa? Asyamsu toli'ah, mataharinya terbit. Misal saya bilang, mataharinya sudah terbit. Nah, terus bisa nggak Anda menghukumi saya itu benar atau saya itu salah? Bisa, gitu kan. Misal saya bilang, mataharinya udah terbit dari barat, misal kayak gitu kan. Nah, itu kan antum bisa bilang, oh enggak, salah antum, enggak, salah lihat, antum enggak tahu mana yang barat, mana yang timur. Nah, itu bisa dihukumi berarti bahwasanya ucapan saya itu salah.
atau ucapan saya itu benar. Misal saya bilang al-jawu barid, ya, cuacanya dingin. Nah, benar nggak? Benar. Nah, jadi dia bisa dihukumi benar atau salah. Tapi kalau insya'i enggak. Contoh saya bilang liatin langit dong, ya, liatin langit dong. Ya, maksudnya mendung apa enggak itu. Ini kan sebuah perintah. Perintah itu gak bisa dikatakan benar atau salah. Ya, liatin langit dong, kamu salah. Ya enggak lah itu kan. Kan saya minta tolong ke antum. Baru ketika antum jawab, oh langitnya gelap. Nah, baru langit gelap ini bisa dihukumi benar atau salah. Kalau langitnya gelap itu khobari. Tapi kalau tolong liatin langit dong, nah itu insya'i namanya. Jadi kalau insya'i ini nggak bisa dihukumi dia benar atau salah. Itu ini yang tolabi sama wiru tolabi ini bisa dibaca sendiri ya. Kalau tolabi itu yang mempunyai tuntutan, kalau wiru tolabi nggak punya tuntutan. Yang punya tuntutan contohnya seperti amar, perintah, nahi, larangan, tamani, pengharapan dan seterusnya. Ini tadi sudah ya yang nakis. Nah, kalau yang nakis dia ada dua ya. Ada yang takyidi sama wairu takyidi. Bentar, ini panjang kan. Oh ya, kita sampai sini aja. Mana tadi? Nakis ya. Nakis ada dua, takyidi dan juga wairu takyidi. Ini kayaknya enggak sampai dibahas ini ya. Nah, ini aja. Soal. Ayul murakkab. Ya, murakkab yang mana? Al-mu'tabar indal manatikoh. Yang dianggap oleh manatikoh. Artinya yang menjadi fokus ya, atau yang dipelajari oleh manatikoh itu yang mana? Jawabannya al-murakkab, al-mu'tabar indal manatikoh adalah al-murakkab tam khobari. Jadi yang menjadi pembahasan manatikoh itu adalah ini. Murakkab tam khobari. Ya, kita kasih tanda bintang. Adapun yang nakis nggak dibahas. Apa yang dibahas? Insya'i juga nggak dibahas gitu kan. Kenapa khobari yang dibahas? Karena khobari ini mencakup sebuah hukum. Ya, ada hukum. Ya, di mana hukum ini kaitannya adalah dengan tasdik. Gitu. Jadi kalimat kan ada dua ya, mufrad sama murakkab. Kalau mufrad dibahas nggak dibahas. Nanti pembahasannya di dalam tasawur. Tetapi kalau yang murakkab nanti pembahasannya di bab tasdikot. Ya. Karena di situ ada hukum. Li'annahu yuwasiru ila tasdikot. Ini alasannya kenapa yang dibahas tam khobari, karena dia itu sampai dapat menyampaikan kita dapat sampai pada sebuah tasdik, pembenaran. Wal murakkab naqis takyidi li'annahu yuwasiru ila tasawurat. Ini juga dibahas ya, murakkab naqis takyidi, tapi ini pembahasannya nanti di tasawurat. Naqis takyidi itu naqis yang ada qaidnya. Takyidi itu ada qaidnya. Jadi dia dibatasi. Misal insan itu apa? Hayawan yang natik. Ada qaidnya. Hayawan yang natik. Yang natik itu namanya qaid. Misal kayak kemarin kan, hawawis itu apa? Makanan yang mirip martabak. Jadi qaidnya itu yang mirip martabak tadi. Misal az-zar'u al-akhdar, ya, yaitu apa namanya? Tumbuhan yang hijau dan seterusnya. Nah, terakhir adalah pembagian mufrad. Ya, pembagian mufrad nanti ada beberapa. Cuma yang kita bahas hari ini adalah pembagian mufrad menjadi 3. Jadi bi'atibar solahiyatiha, dilihat dari kelayakannya menunjukkan makna. Kelayakan menunjukkan makna ya. Kelayakan menunjukkan makna. Ada 3, ada isim, ada kalimat, ada adat. Ini gampang aja. Ini kayak pembahasan ilmu nahwu. Kalimat itu ada 3. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Tapi kalau di sini beda nama aja. Kalau isim itu di ilmu mantik disebut isim juga, kalimah isim. Tapi kalau kalimah fi'il itu disebut kalimah. Jadi kalimah ini nama lainnya di dalam ilmu nahwu adalah fi'il. Kalau adat ini kalimat huruf. Itu jadi lafadz mufrad ada 3, isim, kalimat, adat.
isim, fi'il, huruf. Gitu ya. Nah, ini definisinya juga sama kayak di dalam ilmu nahwu. Isim itu apa? Huwallazi yumkinu ayyukhbara bihi wa la yadullu bi sighatihi wa hayatihi ala zaman. Huwallazi yaitu sebuah lafaz yumkinu yang mungkin, yang mempunyai kemungkinan ya, mempunyai potensi ayyukhbara bihi, ya, dijadikan khobar. Ya, dijadikan khobar, dijadikan khobar. Jadi dia bisa menjadi khobar, ya, atau dia dijadikan mahkum bihi atau yang dihukumi. Ya, kalimat isim kan bisa ya jadi khobar, bisa dihukumi. Misal kalimat isim apa? Zaid. Misal al-qaimu zaidun, yang berdiri itu adalah Zaid. Itu kan. Wala yadullu bisiwatihi wa hayatihi ala zaman. Tetapi dia tidak menunjukkan bisiwatihi dengan siwatnya, wa hayatihi dan bentuknya gitu kan. Ala zaman kepada zaman. Jadi secara siwatnya, secara bentuk kalimatnya itu tidak menunjukkan zaman. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu kan mempunyai makna, mempunyai zaman juga. Yang menunjukkan zaman itu hay'ahnya. Jadi ada gak kalimat isim yang menunjukkan waktu? Ada. Misal al-ams, kalimat isim. Al-yaum, kalimat isim, menunjukkan makna kan? Menunjukkan zaman kan, amas kemarin, al-yaum hari ini. Tetapi yang menunjukkan waktu bukan sifatnya, bukan bentuk kalimatnya, tetapi arti daripada atau madah daripada lafaz tersebut. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il saya bilang ja'a, datang, sudah datang, kan menunjukkan waktu sudah. Yaji'u, baru datang, sekarang datang atau akan datang. Terus misal apa kalimat fi'il amr, ya, itu kan datanglah misalnya, itu kan menunjukkan waktu yang mustakbal nanti. Tapi yang menunjukkan waktu itu adalah perubahan sigotnya, ya, perubahan bentuknya. Jadi sigotnya lah yang menunjukkan waktu, bukan madahnya, bukan hurufnya. Kalau ini kan yang menunjukkan waktu adalah hurufnya. Ams ini, ya, menunjukkan kemarin, al-yaum menunjukkan hari ini, itu karena ya waw mim itu tersebut digabungkan satu menunjukkan arti makna waktu. Nah, kalau kalimah tadi ya atau fi'il huwallazi yumkinu ayyukhbaru bihi, mungkin untuk dijadikan khobar, wa yadullu bisiwatihi wa hayatihi, dan menunjukkan dari sigot dan juga hayahnya, menunjukkan apa? Zaman, waktu. Contoh nasoro fi'il madhi, ya, sudah ditolong. Yujahidu, sedang berusaha, misal kayak gitu. Yang terakhir adat atau huruf, yaitu huwallazi la yumkinu ayyukhbaru biha, yang tidak bisa dibuat khobar. Nggak bisa kita membuat khobar dengan huruf tuh nggak bisa. Ya, kalaupun ada, misal saya bilang Zaidun fil madrasah, itu yang menunjukkan khobar itu bukan fil madrasahnya, tapi Zaidun mustaqirun fil madrasah. Kan harusnya seperti itu di dalam ilmu nahwu. Nah, jadi adat atau huruf itu contohnya min, ila, an, ala, dan seterusnya. Nah, ini tadi ya, yang dimaksud ayyukhbaru bihi itu tadi. Dia sah untuk menjadi khobar. Isim, kalimat, adat. Ini sudah. Ya, itu aja deh. Mungkin cukup hari ini. Kita sudah membahas tentang, ya, banyak ya, tentang luzum, tentang pembagian lafaz, dan juga pembagian murokkab dan juga mufrad. Insyaallah besok kita lanjutkan di halaman 10. Ya, mungkin kita lanjut insyaallah hari Sabtu. Ya, besok hari Kamis Jumat kita libur dulu. Kita lanjutkan hari Sabtu di jam yang sama. Kalau memang ada pertanyaan ya dari pembahasan yang kemarin sudah kita bahas, silakan disampaikan di grup, atau kalau ada yang mau tanya sekarang saya persilahkan. Kalau nggak ada saya cukupkan. Syukron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya Ustaz? Apa? Murakab di sini sama nahwu sorob kurang lebih Murakab sama. apa? Murakab di mantik sama di nahwu sorob itu kurang lebih sama atau Ustaz? Iya, kurang lebih sama memang. Cuma tadi ya ada kalimat-kalimat yang dianggap murakab menurut ahli nahwu, tetapi dia nggak dianggap mufrad, nggak dianggap murakab menurut manatika. Contohnya lafaz Abdullah. Abdullah di dalam nahwu itu kan murakab. Ya, murakab apa itu namanya?
lafdiyah. Murakab idhofi atau ba'labaka, atau di Mesir ada namanya bursaid. Itu murakab juga, namanya murakab masjid. Tapi menurut Manatikoh itu nggak murakab, dia mufrad. Kenapa? Karena ba'labaka, Hadromaut, terus bursaid, terus Abdullah, Abdurrahman itu menunjukkan satu orang atau satu tempat. Jadi tempat khusus. Kalau dia itu menunjukkan satu makna, maka ya udah itu mufrad. Gitu. Tapi pembagian murokab ya memang bisa saya katakan sama lah di dalam ilmu nahu dan ilmu mantik. Insya Allah, tapi murokab pembagiannya ini nggak ditanyakan ya. Saya kira itu bukan menjadi fokus Manatikoh, jadi saya kira itu nggak akan keluar di ujian. Ya Allah alam. Ada lagi? Kalau enggak saya cukupkan. Syukron wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Syukran Ustaz. Ustaz Jaglu.